lamun ta anu permasalahan dunia lagu ndek takut ojo permasalahan akhirat saya balik begitu kesiwak niki adalah adik kita ketahuan posisi kerohanian daripada para aulia nika, para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik biaran pun terlalu bernabe mentebaran ya. Selama ini kan wali ini kan untuk pahami dengan sesuatu sak kedua negara kelebihan bau sebulan air dengan negara betul segala macam tahu terbang tahu bukan itu sebetulnya gitu. Ini kan lebih kepada satu ahwal, satu keadaan yang diterima oleh hamba Allah. Sehingga Nabi sebetul satu peran wali menurut Al-Quran juga. Ya terbahas lagu sendikman terbahas nikah. Terbahas dulu tentang fit taqarrub ila Allah. Berembe sebetul nampiaran kita dekat dengan Allah itu ya berembe sebetul. Ini adalah satu keadaan ruhani gitu. Itu keadaan rohani. Ini dia. Coba ya sebetul ya nampiaran ya kontek niki lagu ya tok inti sebetulnya. Idza kunta fi halati la tahtar ghairaha a'la minha wala adna. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita atau para kekasihnya pada satu kondisi ruhani, maka janganlah engkau untuk meminta yang lain, minta untuk ditinggikan atau minta untuk yang rendah. Niki. Jadi mendekat, kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nikah, maka posisi kita adalah menerima. Maka di situ Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan kias, ini kan menggambarin isi. Jika engkau berada di pintu istana seorang raja, maka dende bae tama nyelonong bare-bare. Saya kembali mesti bare tanu isi penjaga-penjaga kan. Maka tunggulah dengan sabar, dengan santun, dengan penuh hormat, dengan penuh pengharapan di situ. Sampai pada akhirnya raja itu yang langsung memaksamu untuk masuk dan mengajakmu naik ke istananya yang tinggi. Namun posisi karena kita sudah bersama dengan raja, ya, berarti kita harus tahu adab, tahu akhlak, cara enta bersikap ojok raja nikah. Sangat lamun teh nabiaran, lamun teh kurang ajar barek kan suruh ke pengawal pancung marah-marah undung. Maka posisi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sudah berada dalam posisi tertentu, keadaan tertentu adalah, maka janganlah ia meminta yang lebih atau meminta yang rendah, yang lebih rendah lagi. Tapi redolah dengan keadaan tersebut. Nah, niki adalah kondisi keadaan ruhani yang ada pada diri kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi arak diri kita. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbersit di dalam kolbun niki, dalam angin kan. Kira-kira marah menit. Anding ketebeng mukjizat marak mukjizat Nabi Sulaiman saat tahu pimpin selaku makhluk berembe. Maka hanya dengan terbersit di batinnya, Allah Subhanahu wa taala langsung menegur, "Hai Muhammad, hai kekasih,
para nabi dan rasul kena mengkebengnya kelebihan mukjizat masing-masing sesuai dengan keadaan sak menghadapi. Lagu di antara serapu nabi dan rasul kok ate sak paling mulia, sak paling tinggi kedudukan kembali. Saya nggak mensa ngaran itu sanding bagi aran aku. Dan ente baca si seluruh umat manusia mengikuti ajaran aku. Sekiranya terjemahan ini ya bahasa. Maka tidak ada posisi yang paling mulia, yang paling tinggi adalah posisi yang di situ nama disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nabi dan rasul nikah, posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah posisi yang paling tinggi. Sehingga bersanding aran beke aran Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Yang seharusnya namun dalam posisi kemakhlukan dengan ini ibu bersanding, apapun dengan ini ibu bersanding bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan hancur. Bahkan andin tepenggitan doang api neraka dengan lubang loang jarum nikah, maka hancurlah langsung dunia ini api neraka. Nah, maka posisi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di situ adalah haruslah reda dengan apa yang sudah Allah berikan. Inilah ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndek mele malik lakuk sak lain-lain, derajat sak lebih tinggi. Misalnya posisi kemening, mele malik sak menu, tidak. Suatu kebaikan itu adalah apabila ia dalam posisi redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ dijelaskan, maka wahai para nabi dan rasulku, cukuplah bagimu aku tempatkan, aku berikan kedamaian, aku berikan posisi kenabian, aku berikan segala yang di situ mencerminkan engkau sebagai nabi dan rasul. Maka janganlah engkau minta posisi-posisi yang lain. Itu dia. Jadi kalau udah posisi kita di situ, maka kita terimalah, dan itu maka akan, kalau kita sudah reda, maka ciri orang yang dekat kepada Allah itu adalah dia identik dengan syukurnya. Itu. Tapi untuk sampai kepada makom reda dan makom syukur ini, coba lihat. Para nabi dan rasul Allah itu ujiannya sangat berat. Sila. Untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi, maka Nabi Adam dia harus terbuang dulu ke bumi. Dia keluar dulu dari surga. Dia harus bertaubat dulu. Terus ujian Nabi Nuh misalkan, coba ujian Nabi Lut, ujian Nabi Ibrahim, ujian Nabi Musa. Nah, ini kisah terkenal benar kan? Ujian Nabi Lut. Nabi Musa berhadapan dengan Raja Sayyid, Raja Fir'aun. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Coba, itu ujian yang mereka alami, sehingga sampailah pada makom redha dan syukur itu.
Jadi cirinya adalah jika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah ia melewati ujian-ujian yang sangat berat. Dan itu sangat tidak disukai oleh jiwa, oleh nafsu. Pada saat kita mele coba, ini watak berniat sembahyang turas tengah malam, maka ujian paling berat apa? Malas. Padahal tak turus kan, telih. Nah, Imam Malik takut. Nah, itu. Maka untuk sampai kepada puncak rinjani itu ya memang harus hadapi rintangan. Nah, itu. Nah, dendengnya itu Nabi Rasul utusan Allah dengan nanti keberat. Nabi saya tanu oleh saya tekankan si 4. Nabi Yunus guys. Tidak ada yang tidak lepas dari ujian bagi orang yang memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka melewati ujian-ujian itu, dia reda, dia syukur, maka mari kita lihat siapa yang selamat dari bandang besar. Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh selamatan. Berarti itu adalah buah dari reda dan syukur. Apa yang didapat kemudian oleh Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun? Maka Nabi Musa ditenggelamkan ke dalam laut. Nabi Musa selamat. Nah, saat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sendiri Nabi Ibrahim. Ujian Raja Namrud. Maka apa? Dari Nabi Ibrahim lah akan lahir nabi-nabi sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Khalilullah, sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Sehingga derajat kalau lamun tenabiaran dengah-dengah atau pelajari kitab tentang Mi'raj, maka samun terdait bahwa kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah berada di langit ke-7. Nah, itu. Karena memang dahsyat samun alami si Nabi Ibrahim. Raja Namrud sangganate keganas. Anak sangganate kelelah ikhtiaran. Maka ke redain bedoi sida-sida Allah kesuruh sembelih. Ngurang apa coba? Ujian. Nah, tapi karena dia lewati itu semua dengan reda dan syukur, maka berbuahlah mereka menjadi nabi dan rasul yang diagung-agungkan. Bahkan oleh kita umat Nabi Muhammad sendiri kita muliakan. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang dahsyat. Nabi menghadapi kaum Quraisy saat menunggu keganas mendukan. Nah, jadi ini. Maka terimalah posisi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan reda dan syukur, maka ia akan berbuah hal-hal yang manis. Nah, niki pembahasan sak ke balu. Nah, sak ke siwa. Nah, niki penegasan oleh sak niki sak ke balu sebetul. Jadi para wali Allah itu adalah dia yang secara ruhani diberikan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat jalal dan sifat jamal. Jalal arti nabi.
tegas, perkasa. Lalu tegas perkasa dalam keadaan bisa ndek sembarangan dong, tegas dengan. Maka kalau itu yang diberikan sifat jalal Allah ke dalam kolbu para aulia ini, itu maka kita akan menemukan aulia-aulia itu sangat tegas, sangat perkasa, enggak? Dia tidak takut ini itu. Sehingga pernah pada saat Rasulullah SAW di situ dijelaskan gitu, pada saat sholat ada seorang sahabat yang mendengar gemuruh di dalam dada Rasulullah. Pada saat dicana berarti itu di sholatnya itu telah masuk sifat jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah mungkar ya mungkar, halal ya halal, haram ya haram, dan kita tegas dengan itu. Itu yang disebut dengan sifat jalalnya Allah. Ndek berubah-ubah seberak menu seberak meni. Kalau memang sudah itikadkan ini yang baik, ya sudah jalankan. Arah saya coba menghalang-halangi, dia hadapi. Karena tapi kalau berubah di tengah perjalanan, berarti belumlah masuk sifat jalan Allah di dalam diri kita. Nah, ini kan yang pertama. Yang kedua, maka masuk sifat jamal. Jamal ini artinya Nabi. Ya, indah. Maka kalau sifat jamal ini telah ada pada wali Allah, itu maka wali Allah ini dia akan menjadi penyayang, penuh cinta kasih, penuh dengan kerendahan diri, penuh dengan kesantunan. Nah itu. Nah inilah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Jalal, dia tegas di dalam memerangi kemusyrikan. Jamal, dia sayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah berpadu antara jalal dan jamal ini, maka jadilah Rasulullah SAW itu adalah panutan agung, rahmatan lil alamin. Dia memiliki akhlak yang sangatlah luar biasa. Sering dia contohin bahwa Abu Bakar meminta kepada Siti Aisyah, apa yang belum aku laksanakan dan itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka diberitahulah Abu Bakar, oh Rasulullah SAW tiap kelemak lalu mojok pintu gerbang Mekah, lalu suap pengemis Yahudi Buddha. Nah itu kerjaan Rasulullah. Nah berarti yang muncul di situ, yang diterima, yang ada di dalam diri Rasulullah itu adalah sifat jamalnya. Nah ini. Nah lalu sebetulnya satu paran-paran wali, apakah ia memiliki nafiaran tak? Tahu nang keber atau tahu kembim, tahu menghilang seberat tahu? Bukan. Yang disebut dengan wali itu adalah ala inna awliya Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Maka sesungguhnya yang disebut dengan wali Allah itu adalah dia yang memiliki dua. Dia yang tidak ada pada dirinya perasaan takut. Dan yang kedua tahzan, sedih, gelisah, susah, tidak ada. Itu ciri pertama. Jadi dinara ciri wali itu adalah baru-baru numong. Tahu sebulan air dengan betul dinara. Tahu seberak alat Arab tu, tahu seberak ti, tahu seberak, atau dalam
kondisi hal sak bersamaan to tahun kita to tak tahun kita. Bukan itu ciri wali. Kalau itu yang menjadi ciri wali, maka yang menghambakan diri kepada setan pun bisa, bahkan lebih sakti. Sehingga ditegaskan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 itu, Inna awliya Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya yang disebut dengan wali Allah itu adalah dia yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa takut. Takut tentang apa? Takut tentang hal-hal yang bersangkutan dengan keduniaan. Dia yang sudah tidak resah lagi tentang permasalahan sedih dengan permasalahan dunia. Selalu dia mengatakan Allah ma'ani, Allah ma'ani, Allah ma'ani, Allah bersamaku, Allah bersamaku. Sehingga dia tidak takut, dia juga tidak sedih, dia tidak resah. Maka ciri yang berikut, dia adalah orang yang sangat istiqomah. Nah ini istiqomah dalam apa? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Namun kita kan berubah-ubah. Namun tawah posisi dalam keadaan ini, maka kita juga wali. Yang kok oleh pembahasan tasawuf, wali itu bukan sesuatu yang hanya orang-orang tertentu. Tidak. Semua umat Islam bisa sampai kepada situ. Asal ini dia terus istiqomah di situ. Nah, maka yang ini adalah dia yang sudah di dalam dirinya itu ada sifat jalal, sifat jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita berembik keadaan diri. Sudahkah kita tidak takut dengan permasalahan dunia ini, ataukah pun tidak ada rasa takut sekedik pun ojo nabiaran ancaman-ancaman Allah kalau kita akan ingkar, ancaman-ancaman Allah kalau kita tidak mau bersedekah, ancaman-ancaman Allah kalau kita tidak bersatu, ancaman-ancaman Allah kalau kita tidak sembahyang. What takut? Justru kan kita terbalik tuh. Takut telamun permasalahan dunia, lalu ndak takut ojo permasalahan akhirat saeta dai. Ketahu teke dunia niki adalah sementara dan modal untuk perembun modal oleh dunia ini pun sekedik, padahal akhirat begitu panjang. Mun ketahuan dengan cukup betul terhimpun bekal oleh dunia untuk kehidupan akhirat luar biasa belum kekal. Lalu masih terbaik. Mengang-mengong misalnya istilah mengang-mengong lupa itu. STMJ istilah batul kan. Salat terus, maksiat jalan terus. Nah, anu kan. Nah, masih dan kan. Nah, iya nih kan. Jadi maksud penekanan tentang niki dende melihat orang-orang tertentu, guru-guru kita itu, kalau dia bisa membaca batin seseorang, kan? Kalau dia bisa ini mutus ketebaran itu lalu, bukan. Karena bukan itu ciri wali. Ciri wali yang ini. Dia tidak takut dengan hal-hal dunia, tapi dia takut kepada siksa-siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak sedih
dengan keadaan dunia, tapi sedih kalau tidak mampu beribadah. Sedih kalau tidak diredoi bisa beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali. Nomor sabar coba. Saya ikuti Rasulullah pada saat Isra. Jin sangganate kanu enggak? Apakah ia wali? Jadi harus kebedayan embe wali Allah dengan embe wali setan. Nah, adapun keadaan-keadaan tertentu, ahwal atau hal dari orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih dengan permasalahan dunia ini adalah Allah karuniai dalam keadaan tertentu. Ini yang disebut dengan ahwal, satu keadaan, karomah, kemuliaan. Pada saat terjadi bahaya misalkan, mengancam, maka Allah lindungi itu kekasihnya. Ini namanya kekasih yang pasti lindungi sida-sida Allah. Nah, namun terboya-boya film-film kan, berende wali songo nika kan, rasa. Karena emang yang dihadapi adalah para penyembah iblis, para penyembah ini. Maka ini orang-orangnya sakti. Maka Allah saktikan kekasihnya para wali yang 9 itu. Tapi dalam keadaan sewaktu-waktu saja, ndek pirang-pirang di milenial, ndek. Sehingga itu bukan kesaktian, itu bukan amalan, itu bukan buah dari amalan tertentu, tapi itu buah dari apa? Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buah dari ketaatannya, buah dari makrifahnya. Ndek tak amalin 10 tahun baca ni, lalu kesemedi ni, amalin ni, jauh kemenyan, jauh meni-meni, ndek. Jadi harus dipahami ini gigi. Adik tendik becat lalu tergiur isi karena emang makin kan wali lalu. Muntah anggap dengan nu wali, nu kan taat soleh hanya dia memiliki kelebihan di luar apa kebiasaan mau. Sehingga kan sangat sita agung-agung. Ini teparan wali menung. Padahal la ya'riful wali illal wali. Ini kaidah. Tidaklah akan diketahui wali itu kecuali oleh sesama wali. Jadi Malik, bukan itu ciri kekasih Allah, tapi ciri kekasih Allah itu adalah wala haufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut di dalam dirinya tentang permasalahan dunia, dan mereka juga tidak sedih atas dunianya. Misalnya membilinan selina anak, dia sedih wali Allah. Kenapa? Dia sudah berada di makam redha, dia sudah berada di makam syukur. Ya, memang itu milik Allah kok, terserah dia. Kira-kira lebih baik ya kok. Memilih baik aku yang hakun saya larang. Itu yang ada di dalam dirinya. Itu wali Allah. Nah, itu. Jadi namun terkait sa menu-menilah ojok sei menungan informasi menu-menu jangan cepat boleh. Ada wali Allah. Kalau wali Allah ya ini wali setaniyah ya nusa sekti menu. Gitu. Ya, oke. Nah, ini lalu emang bahasan satu dikit, cuma supaya kita benar-benar memahami bahwa posisi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia yang reda dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam posisinya, dan dia tidak minta untuk dilebihkan, dia juga tidak minta untuk yang lebih rendah. Nah, maka dia reda, dia dia bersyukur, dan itulah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ujian mereka tidak berat, tidak ringan, tapi karena reda dan syukur, maka mereka pun sampai kepada makom yang di situ Allah memberikan gelar-gelar tertentu kepada mereka.
Nggih, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.